Teman-teman, saya akan lanjutkan pembahasan saya mengenai ilmu Feng Shui yang sebelumnya sudah saya berikan ke kalian mengenai kaidah-kaidah. Ini lebih dalam lagi, kita lebih teliti lagi bagaimana kita mengetahui kegunaan daripada ilmu Feng Shui ini untuk hidup kalian. Oke, kita lihat saja video yang akan saya buat untuk kalian. Teman-teman, kita sudah membicarakan di video saya sebelumnya mengenai bagaimana sektor-sektor di dalam rumah kita, bangunan kita, kantor kita, kebun kita, sehingga membuat kita menjadi lebih baik, lebih bagus, lebih harmoni, lebih balance terhadap alam sekitar kita berdasarkan kaidah Feng Shui. Terus bagaimana rumah kita menghadap ke kelompok timur atau menghadap ke kelompok barat. Itu saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya. Nah, sekarang saya akan jelaskan lagi mengenai lebih dalam lagi mengenai Feng Shui. Mengenai yang kalian sudah tahu bahwa sio apa sih yang kalian cocok, sio apa sih yang kalian ideal, sio apa yang kalian tidak cocok. Ini berhubungan dengan waktu. Waktu di mana kalian memutuskan sesuatu yang penting di dalam kehidupan kalian. Kenapa begitu? Karena kita memakai pilar tahun ya. Jadi sio ini adalah pilar tahun, di mana itu adalah goal kita. Bagaimana kita mencapai masa depan, bagaimana properti kita, dan bagaimana kita bisa panjang umur dan lain-lain. Jadi memang ini penting untuk diketahui. Jika kita melakukan sesuatu di tahun-tahun di mana kita itu memiliki sio, dalam artian misalnya saya sio naga dan saya melakukan sesuatu di tahun tikus atau tahun monyet, itu sangat ideal untuk saya. Pasti itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Dalam artian saya tetap harus bergerak, bukan hanya diem saja menunggu dari langit, tetapi tetap menjalankan aktivitas saya sehari-hari. Nah, jika saya misalnya, ya, saya naga, terus pada saat ini adalah tahun anjing. Tahun anjing itu tahun 2018, ya, oke. 2019 babi, 2020 tikus, oke. Terus saya menginvestasikan sesuatu untuk usaha. Misalnya saya mau usaha sesuatu atau enggak, saya misalnya beli mobil, beli rumah. Saran yang paling benar adalah cuma satu, jangan. Karena itu adalah kalian beli di tahun ciong kalian. Kalian sio naga dan kalian ciong dengan anjing. Sio anjing. Nah, sio anjing lagi berkuasa, itu akan menjadi beban untuk kalian. Beban seumur-umur itu nantinya. Kalian nanti bisa buktikan sendiri pada saat kalian melakukan tes case, misalnya, testing. Saya sudah melakukan itu pada saat saya mempelajari pengetahuan atau ilmu ini 15-20 tahun yang lalu. Kita ambil contoh lah. Kita ambil contoh yang paling mudah. Dan itu kelihatan. Di dunia politik lah kita ambil contoh. Ada yang namanya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Dia memimpin Demokrat semenjak bulan Maret 2020. 2020 itu apa? 2020 itu adalah sio tikus sedang berkuasa. Nah, dia diberikan tongkat estafet kepemimpinan dari ayahnya, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, untuk memegang tampuk kepemimpinan di partainya. Apa yang terjadi dengan diri dia?
itu akan menjadi beban dia seumur umur dan dia tidak akan sukses dengan menjadi ketua umum mewarisi dari ayahnya. Kok bisa begitu? Yes, 80% pasti. Kalian lihat sekarang, diganggu kiri, diganggu kanan. Saya tidak mengatakan bahwa Mas AHY ini bagaimana, tidak. Saya tidak akan mengkritik dan lain-lain, enggak ada. Ini kita bicara mengenai Feng Shui. Nah, itu akan menjadi beban. Dan sangat sulit untuk dia kelola. Sangat sulit partai ini untuk dia kelola. Partai ini, Partai Demokrat nih, itu lahir di 2001 kalau nggak salah. Ya, berarti sionya ular dong ya. Nah, kenapa Partai Demokrat ini maju? Karena yang dipimpin Pak SBY. Kerbau, Pak SBY ini sionya kerbau. Kerbau teman dengan sio ular. Sehingga si Demokrat menjadi partai yang besar dan maju. Tapi setelah itu mulai turun. Ya, moga-moga sih di 2024 Partai Demokrat masih ada ya. Baik, itu bicara contoh partai. Ada lagi misalnya Presiden Indonesia. Ya, ini jelas sekali ini terbukti sekali. Apa sih Presiden Indonesia sionya? Nomor 1, Bung Karno. Bung Karno itu sionya kerbau. Oke. Terus kemudian Pak Harto. Pak Harto itu sionya, kalau tanggal lahirnya atau tahun lahirnya itu benar, karena saya lihat di Wikipedia dan di Google, itu ayam katanya. Tahunnya itu tahun ayam. Terus kemudian ada Pak Habibie yang sionya tikus. Menurut Wikipedia lahir tahun segini dan saya lihat dia tikus. Terus ada lagi Pak Gus Dur. Pak Gus Dur itu sionya sio babi. Terus ada lagi Bu Mega, sio anjing. Dan ada lagi Pak SBY, ya, Pak SBY, sio kerbau, dan Pak Jokowi, sio kerbau. Jadi kita lihat di sini, kenyataannya adalah yang bisa memimpin Indonesia secara baik dan benar memang cuma sio kerbau dan sio ular. Karena temannya ayam adalah kerbau dan ular. Sesuai dengan yang kalian sudah lihat di tabel video saya sebelumnya. Nah, apakah sekarang bicara mengenai Pak Prabowo nih, yang sudah berapa kali ya? 2 atau 3 kali ya? 4 kali bahkan, 3 kali ya? 3 kali mau menjadi presiden atau wakil presiden lah ya. Oke, apa? Gagal terus. Kenapa gagal terus? Karena CEO Indonesia yang tahun 1945 adalah CEO ayam kayu. Pak Prabowo, CEO-nya kelinci. Menurut Wikipedia dari tahun dan tanggal bulan lahirnya dia yang saya lihat. Nah, yang namanya kelinci dan ayam itu ciong, nggak bakal klop. Makanya nggak jadi-jadi. Bukannya saya mengecilkan ya, bukan. Tetapi ini adalah ilmu metafisik, di mana energi itu memang ada. Kita nggak bisa lawan energi tersebut dari alam semesta. Ya, moga-moga saja mungkin tahun 2024 Pak Prabowo akan maju lagi dan akhirnya menang. Moga-moga itu. Tetapi secara alam semesta dan secara Feng Shui, kayaknya sulit. Cukup sulit. Terus kita lihat misalnya ada, kalau kita lihat ranking nih, ada Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan. Ganjar Pranowo itu sionya monyet ya. Kalau Anies sionya ayam. Nah, sio ayam ini dengan ayam juga kurang cocok. Kurang oke lah. Nah, monyet belum pernah terbukti menjadi pemimpin negara ayam, Republik Indonesia, NKRI. Ya, kita lihat aja nanti seperti apa. Tapi intinya cuma satu. Ya, kita bicara Feng Shui, kita bicara sio sekarang ini, saya akan kasih tahu bahwa tidak hanya kita bicara mengenai sektor
hadap, dan lain-lain yang saya punya video sebelumnya. Tapi ini juga bagaimana kita berteman dengan siapa, kita mau berbisnis dengan siapa, kapan kita harus berbisnis, kapan waktunya yang tepat. Jangan sekali-sekali kalian mau investasi sesuatu di tahun yang memang kalian tidak cocok. Atau kalian membeli rumah, atau membeli mobil, atau membeli apapun harta benda, itu akan menjadikan beban kalian seumur umur menurut ilmu Feng Shui ini. Jadi jika kalian mau melakukan itu, pilihlah waktu-waktu di mana waktu ideal kalian yang sudah ada di tabel kemarin itu, tabel di video saya itu, pilih aja. Dan itu ada semua nanti. Kalian bisa lihat, misalnya contoh nih, 2014 itu sio kuda, jadi tikus nggak usah macam-macam. Oke. 2015 itu sio ular, ya. Kok sio ular? Sio kambing. Berarti sio kebo nggak usah macam-macam, nggak usah aneh-aneh, jalanin aja apa yang sudah kalian punya. Terus 2016 itu sio monyet. Berarti sio macan yang ciong dengan sio monyet nggak usah ngapa-ngapain. Cukup jalanin apa yang sudah kalian jalankan sebelumnya. Nggak usah kemana-mana, nggak usah aneh-aneh, nggak usah investasi dan lain-lain. Memang pada saat itu banyak sekali mungkin halangan, cobaan, handicap dan lain-lain yang akan kalian hadapi. Terus caranya bagaimana untuk kita hadapi hal-hal seperti itu? Gak ada cara lain selain tetap bersyukur kalian masih hidup. Tetap menerima itu dengan bersyukur. Kalian tetap bahagia. Gak usah kalian ributin itu. Toh itu hanya masalah waktu. Waktu itu akan selesai dengan sendirinya. Selama kalian kuat menjalankannya. Itu. Kuncinya cuma itu. Jadi nggak ada misalnya orang tahun naga terus ketemu orang lahir tahun naga ketemu tahun anjing, terus dia bilang, oh tolong dong, ntar saya diginiin, atau istilahnya apa ya, ada filternya supaya dia tidak ciong atau dia tetap oke. Nggak ada. Jadi nikmatilah pada saat kalian senang, nikmatilah pada saat kalian susah, nikmati aja semuanya. Disitulah kunci hidup, balance, seimbang, dan harmoni atau selaras. Seperti itu.